Pernah nggak sih kamu ketika di kelas saat dengerin dosen atau teman presentasi, tapi begitu ditanya, kamu langsung ngeblank? Nah, itu tandanya kamu hearing, tapi belum tentu listening. Hai halo semua, saya Kafka Nafisa Wayu Febriani, bisa dipanggil Feby. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2. Di video ini, saya akan bahas satu skill yang sering diremehkan, tapi sebenarnya krusial banget dalam presentasi bisnis. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya bahas cara menjadi pendengar yang baik di dalam kelas ketika dosen atau teman sedang presentasi. Kenapa sih hal ini tuh penting? Sebelum masuk ke caranya, ada dua hal yang penting buat kita ketahui dulu. Yang pertama ada hearing dan listening. Jadi teman-teman, hearing adalah mendengar. Hal ini itu proses dari fisik dan otomatis dari tubuh kita sendiri. Kita kan mempunyai telinga ya. Ketika telinga kalian berfungsi dengan normal, maka kan ada suara-suara masuk ke dalam telinga kita. Nah, itu bisa disebut mendengar. Ibarat hearing itu seperti ini ya teman-teman. Ketika ada dosen kamu yang menjelaskan materi di kelas, tapi kamu itu hanya mendengarkan, tapi di pikiran kamu itu seperti nanti istirahat kita atau aku makan siang apa ya, geprek kali ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Hal ini bisa dibilang kamu emang benar mendengarkan, tapi nggak benar-benar paham apa yang dibahas sama dosennya. Oke, yang kedua ada listening, yaitu menyimak. Jadi listening itu nggak hanya mendengarkan, tapi otak kalian itu juga bekerja apa yang dibahas, apa maksud dari yang dibicarakan oleh pembicara dan sebagainya. Ada contohnya nih, ketika dosen lagi menjelaskan hal yang sama, tapi kamu ini benar-benar fokus dengan apa yang dibicarakan oleh dosen, setiap kalimatnya kamu udah masuk ke otak kamu. Nah, di akhir nanti kamu bisa menjelaskan ke temanmu pakai bahasamu sendiri, jadi enak kalau kita paham dengan apa yang dibicarakan oleh dosen. Kenapa ini penting? Karena di setiap kelas maupun presentasi bisnis, komunikasi itu pasti ada dua arah. Kalau kita hanya menjadi pendengar pasif, maka kita akan kehilangan banyak informasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Dan pembicara juga pastinya ngerasa nggak dihargai ya, karena kita hanya mendengarkan tapi tidak fokus ke mereka. Nah, saya ada 5 cara jadi pendengar aktif. Yang pertama, simpan HP kamu dan arahkan kontak mata ke pembicara. Nah, ini saya ada contoh menjadi pendengar aktif dan menjadi pendengar pasif. Gar munis, gakan persan wispadenging persal, berasing tak persilol gapadu ke oli ana. Nah, kelihatan kan bedanya? Jadi, fokus itu sinyal pertama dari kita untuk kelihatan hadir sebagai audiens. Yang kedua, jangan dulu memberi jawaban atau tanggapan ketika orang itu belum selesai bicara. Jadi, kalian itu harus dengarkan dulu sampai tuntas, baru bisa ngerespon. Hal ini penting karena agar kita nggak salah paham atau motong apa yang dimaksud pembicara. Yang ketiga, beri respon non-verbal. Tunjukkan kalau kamu benar-benar menyimak lewat bahasa tubuh, seperti anggukan kecil atau ekspresi wajah yang menunjukkan kamu mengikuti alur pembicaraan. Nah, respon kecil kayak gini bikin pembicara merasa didengar. Yang keempat, catat poin-poin penting. Bukan harus semua kalimat harus kita catat, enggak ya, tapi yang poin-poin penting aja atau gagasan-gagasan yang penting. Mencatat inti gagasan membuat kita tetap fokus dan bisa menjadi bahan buat nanti yang akan dipertanyakan waktu Q&A. Dan yang terakhir atau yang kelima, kalian waktu akhir sesi jangan ragu untuk ajukan pertanyaan klarifikasi. Hal ini menjadi bukti yang kuat ketika kamu benar-benar menyimak dari awal sampai akhir. Adapun kesalahan yang harus dihindari, sebaiknya hindari kebiasaan bermain HP ketika orang lain berbicara, dan hindari juga kebiasaan memotong pembicaraan dan menunjukkan ekspresi bosan. Jangan ya teman-teman, no. Karena kebiasaan ini bisa merusak komunikasi dua arah yang sebenarnya terjalin dengan baik-baik saja. Jadi intinya ketika ingin menjadi pendengar aktif, kalian bukan hanya diam dan mendengarkan,
Tapi kalian harus fokus, sabar, mencatat, dan bertanya. Oh iya, satu lagi, kita harus merespon baik itu non-verbal maupun verbal. Terima kasih sudah nonton. Saya Kapka Nafisya Wayu Febriani dengan NIM 10225100022. Izin pamit undur diri, maaf apabila ada kesalahan kata atau masih berlibet ya Ibu. Mohon maaf dan semoga nilainya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.